Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dari Bapa di surga kiranya menyertai saudara sekalian, dan saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki minggu yang keempat di bulan Januari tahun 2022. Dan saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu tema yang berjudul menjadi pribadi yang visioner. Saudara, mari buka Alkitabmu dan perhatikan di dalam Matius pasal 1 ayat 21, Markus pasal 10 ayat 45, dan Yohanes pasal 10 ayat 10. Saya ulangi, Matius pasal 1 ayat 21, Markus 10 ayat 45, dan Yohanes 10 ayat 10. Dari ketiga bagian firman Tuhan yang saya sebutkan tadi, kita mendapati bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang visioner. Dia tahu dengan jelas kedatangannya ke dalam dunia. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk melayani. Dia datang untuk memberikan nyawanya. Dan dia datang untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Dia adalah pribadi yang visioner. Demikian juga saudara, seharusnya kita, orang-orang percaya, umat pilihan Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya supaya kita selamat, mati, dan masuk surga, selesai. Tetapi Dia mau kita menggenapi tujuannya di dalam menciptakan kita. Dia mau kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus membangun hidup kita sesuai dengan visi Tuhan menciptakan kita. Kita tidak boleh sekedar hidup dan menjalani hidup dengan seadanya tanpa visi, tetapi harus menggali dan menemukan visi Tuhan bagi hidup kita secara pribadi. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, menjadi pribadi yang visioner, ada 3 ciri pribadi yang visioner. Yang pertama adalah seorang yang memiliki pribadi yang visioner adalah dia memiliki tingkah laku yang berbeda. Seorang yang visioner memiliki tingkah laku yang berbeda dengan orang yang tidak visioner. Kalau kita ingin melihat orang yang visioner atau tidak, gampang sekali. Orang yang tidak memiliki visi hidup dengan asal-asalan dan tanpa ada perencanaan. Hari demi hari mereka lewati begitu saja. Tetapi orang yang visioner selalu memiliki perencanaan dan tidak hidup dengan sembarangan. Di dalam pelayanan juga sama, saudara. Pelayan Tuhan yang visioner tidak hidup sembarangan. Sementara pelayan Tuhan yang tidak punya visi, dia tidak tahu harus berbuat apa. Nah, saudara-saudara, pelayan Tuhan yang visioner memiliki target, memiliki persiapan, memiliki perencanaan. Tetapi pelayan Tuhan yang tidak memiliki visi melayani Tuhan asal lewat, tanpa target dan tanpa perencanaan. Orang yang visioner memiliki standar hidup yang tinggi. Ia tidak suka, saudara, dengan hal-hal yang ringan-ringan dan juga khotbah-khotbah yang ringan atau yang enak didengar oleh telinga. Tetapi dia suka dengan makanan keras sesuai dengan pertumbuhan kerohanian dia. Orang Kristen yang visioner, saudara, adalah orang Kristen yang mau belajar menggali firman Tuhan dengan dalam, supaya dia semakin hari semakin mengerti firman Tuhan di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, hal ini sesuai dengan perkataan penulis Ibrani yang berkata bahwa sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ibrani 5
ayat 12 sampai 13. Orang Kristen yang visioner memiliki tingkah laku yang berbeda dengan orang yang tidak visioner. Dan Yesus Kristus, saudara, adalah pribadi yang visioner. Coba perhatikan apa yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya selama di dunia. Tingkah lakunya selalu disesuaikan dengan visi hidupnya. Tingkah laku Kristus sangat mulia dan terhormat karena dia adalah pribadi yang visioner. Tuhan memanggil kita untuk melahirkan tingkah laku yang berbeda, yaitu tingkah laku sebagai orang yang mengenal Tuhan. Hal ini sesuai dengan perkataan Rasul Paulus dalam suratnya yang berbunyi, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang berbeda. Orang yang memiliki cara hidup yang berbeda adalah orang yang visioner. Orang yang visioner tidak sembarang hidup dan tidak hidup dengan sembarangan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, seorang yang visioner adalah berinteraksi dengan orang lain secara berbeda. Berinteraksi dengan orang lain secara berbeda. Seorang yang visioner memiliki interaksi yang berbeda dengan orang yang tidak visioner. Orang yang visioner melihat orang lain sebagai orang yang visioner, melihat orang lain sebagai sahabat, sebagai rekan, dan sebagai keluarganya. Dia melihat hal-hal yang positif dalam diri orang lain. Orang yang visioner melihat rekan kerjanya sebagai teamwork baginya untuk menggenapi rencana Tuhan. Sementara orang yang bukan visioner melihat orang lain sebagai objek untuk mencapai tujuan pribadi. Dia melihat rekan kerja sebagai saingannya, sehingga tidak heran terjadi persaingan dan saling menjatuhkan. Orang yang tidak visioner sering melihat hal-hal yang negatif di dalam diri orang lain, bahkan mengekspos sisi negatif orang lain karena supaya dia kelihatan mulia. Sementara saudara, orang yang visioner, dia mengembangkan diri dan keterampilan dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka cenderung mau mengubah diri mereka menjadi lebih baik. Tetapi orang yang tidak visioner selalu berkata, saya memang sudah begini, tidak bisa diubah lagi. Bahkan yang lebih ekstrim, ada orang berkata, Tuhan pun sudah tidak bisa mengubah hidup saya. Nah, ini orang yang tidak visioner. Coba perhatikan saudara cara Yesus berinteraksi dengan orang lain. Dia memperhatikan orang lain, dia mengasihi orang lain, dia selalu melihat sisi positif dari orang lain, dan berbeda saudara dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu melihat sisi negatif dari orang lain. Itu disebabkan mereka bukan tipe manusia visioner. Mereka boleh saja memahami kitab suci, mereka boleh saja dikenal sebagai ahli Taurat, orang-orang yang mendalami firman Tuhan. Tetapi saudara, mereka bukan orang yang visioner. Tetapi Yesus justru melihat berbeda seperti orang Farisi ahli Taurat melihat. Ketika orang-orang Farisi melihat kelemahan orang lain dan memberikan penghakiman, tapi Yesus justru melihat bahwa orang-orang yang memiliki kelemahan, yang berdosa, itulah orang-orang yang patut dikasihi, patut dilayani, patut diperhatikan. Yesus adalah pribadi yang visioner. Dia berinteraksi dengan orang lain secara berbeda karena dia adalah pribadi yang punya visi. Yesus adalah pribadi yang visioner.
Dia memberikan hidupnya bagi kita. Dia memperkaya orang lain. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, seorang yang visioner adalah seorang yang memiliki hubungan dengan Tuhan secara berkala. Orang yang visioner adalah orang yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan secara berkala. Orang Kristen yang visioner tidak ingin melewatkan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia konsisten dalam hubungannya dengan Tuhan karena dia tahu disitulah letak kekuatan hidupnya. Yesus adalah pribadi yang visioner karena dia selalu memiliki waktu untuk bersekutu dengan Bapanya di dalam doa. Sebelum dia masuk dalam pelayanannya, dia mulai dengan berpuasa, dengan berdoa. Sebelum dia memilih murid-muridnya untuk menjadi orang-orang yang akan beserta dia untuk melayani, dia mulai dengan doa. Dan ketika dia menghadapi peristiwa penyaliban, ia bergumul di dalam doa kepada Bapanya. Disitulah sumber kekuatan dia. Dia memiliki hubungan yang akrab dengan Bapanya, dan hubungan itu adalah hubungan yang berkala. Saudara-saudara, jika kita ingin melayani dengan visi, maka hubungan dengan Tuhan merupakan hal yang mendasar di dalam hidup kita. Janganlah kita bicara visi jika kita tidak pernah memiliki hubungan dengan Tuhan secara konsisten. Karena visi hanya bisa kita terima dari Tuhan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, semoga di tahun yang baru ini, saudara dan saya, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang visioner, menjadi pribadi-pribadi yang mengetahui, yang mengenal Tuhan, dan menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Karena Kristus adalah pribadi yang sempurna, maka kita yang percaya kepadanya, bahkan yang disebut sebagai pelayan-pelayanan pun, seharusnya kita juga menjadi pribadi yang visioner. Pribadi yang visioner adalah pribadi yang memiliki tingkah laku yang berbeda, memiliki interaksi dengan orang lain secara berbeda, melihat orang lain bukan sebagai saingan, melihat rekan kerja kita bukan sebagai saingan, tapi melihat rekan kerja kita sebagai rekan teamwork, bekerja bersama membangun kerajaan Allah. Melihat orang lain dari sisi positif, menggali hal-hal yang positif di dalam diri orang lain, bukan mengekspos kelemahan-kelemahan dan sisi negatif dari orang lain. Dan pribadi yang visioner adalah pribadi yang memiliki hubungan dengan Tuhan secara berkala. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan kita boleh menjadi pribadi yang visioner. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ingin belajar dari Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan kami, sebagai pribadi yang visioner, yang tahu tujuan dia datang ke dalam dunia untuk apa. Dan biarlah kami yang sudah Engkau selamatkan, kami pun tahu visi Tuhan bagi hidup kami, tujuan Tuhan menyelamatkan kami untuk apa, supaya kami tidak hidup sembarangan dan sembarangan hidup, tetapi kami hidup benar-benar untuk menggenapi visi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu menyertai, menopang, memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.